Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tak selamanya jalan hidup yang kita tempuh sesuai menurut apa yang kita inginkan. Namun yang perlu kita garis bawahi, apakah jalan yang kita inginkan atau tujuan dari perjalanan itu sendiri. Yang namanya jalan tentu tak selalu mulus. Ada yang berlobang, terkadang mendaki dan menurun, dan tak selamanya jalan itu lurus, terkadang mesti berbelok dan berliku. Bahkan ada yang membuat kita harus berputar arah karena jalan yang dilalui tak bisa dilewati, katakanlah karena longsor dan lain sebagainya. Namun yang jadi persoalan sebenarnya bukan pada jalan, tapi lebih kepada tujuan dari perjalanan hidup itu sendiri. Apa arti jalan mulus jika jalan itu tak menuju tujuan yang kita tuju? Namun percayalah, ada hikmah di balik setiap kejadian yang kita temukan di dalam perjalanan, jika kita mau mengambil pelajaran. Terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik, dan boleh jadi apa yang kita sangka buruk dan tidak kita sukai itu malah banyak memberi kebaikan buat kita. Dan tak selamanya apa yang kita inginkan itu dijadikan Allah, walau Allah bisa menjadikan setiap keinginan. Namun percayalah, Allah pasti memberikan setiap apa yang kita butuhkan. Tapi tak mesti harus menurut keinginan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sering menyuruh Allah, seolah-olah Allah pelayan dan kita jadi Tuhan. Maha suci Allah dari perkataan ini. Lalu mengapa Allah tak menjadikan setiap keinginan kita, atau belum menjadikan apa yang kita inginkan, walau itu keinginan yang baik? Namun yang jelas Allah lebih tahu maksudnya. Terkadang Allah ingin melihatkan kepada kita jalan lain, agar kita tahu bahwa bukan hanya ini satu-satunya jalan yang menyampaikan pada tujuan yang kita inginkan. Dan agar kita tidak merasa hanya jalan yang kita tempuh satu-satunya jalan yang benar, sedangkan jalan yang lain kita anggap sesat atau tidak benar. Sehingga timbul kesombongan yang membuat kita merasa lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Yang kedua, agar kita bisa memahami orang lain dan memaklumi jalan yang dipilih orang lain, atau lebihnya kita bisa memahami kehidupan ini dengan kedua sisinya. Yang ketiga, Allah berkeinginan meninggikan nilai orang-orang yang dikehendakinya dari apa-apa yang dia dapatkan di dalam kehidupannya. Seperti kita kehausan, atau dalam kehausan yang hanya dengan segelas air putih bisa lepaskan dahaga. Namun apalah artinya atau nilai segelas air putih di tengah banyaknya sungai-sungai yang mengalir?
Sehingga Allah buat kita kehausan sampai pada titik atau tempat di mana kita tidak lagi dapat menemukan air. Laksana di gurun pasir kita kehausan, barulah di saat itu Allah berikan segelas air putih untuk melepaskan dahaga. Alangkah berharganya nilai segelas air putih di saat itu, bahkan bisa melebihi harga segerobak emas atau sekarung batu permata atau batu mulia. Dan banyak lagi hikmah yang barangkali tidak kita ketahui. Walau berbeda jalan, jika satu tujuan yang sama, pasti kita akan dipertemukan. Namun sebaliknya, meskipun jalanmu berkarpet merah, bertabur bunga, dan kita bergandeng tangan di atas jalan yang sama, tapi jika tujuan berbeda, pasti pada akhirnya kita akan berpisah juga. Atau tak sampai pada tujuan yang dimaksud atau yang diinginkan. Dan boleh jadi kenapa kita belum menemukan apa yang kita inginkan. Mungkin kita masih di dalam perjalanan. Dan dalam hal ini kita mesti bersabar. Kesemuanya adalah bagi yang sudah mengerti dan sudah tahu jalan. Apalagi dengan yang tidak tahu jalan tanpa memakai petunjuk perjalanan. Tentu seperti orang buta yang meraba atau berjalan di kegelapan malam tanpa cahaya sedikit pun yang menerangi, atau seperti kerbau pandai sike yang berjalan berputar-putar di mana kedua matanya tertutup, yang biasa dipergunakan oleh orang pandai sike Provinsi Sumatera Barat untuk mengilang tebu. Prasangkanya mungkin dia telah jauh berjalan, nyatanya masih tetap di situ, alias jalan di tempat. Jika tujuan perjalanan hidup yang kita inginkan adalah ridho Allah dan apa-apa yang ada di sisinya, surga, maka sungguh ini perjalanan yang tidak mudah. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, padahal engkau belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncang dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.